kegiatan praobservasi tentunya. Ya, jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin ke Bapak ya berhubungan dengan melakukan tindakan supervisi akademik kelas yang Bapak miliki itu supervisinya bertujuan untuk membantu kondisi kelas tentunya serta dengan mewujudkan kompetensi mengajar. Ya di sini Pak Sun dapat mengobrol sama saya mengenai atau bercerita santai-santai ya tentang kegiatan observasi yang saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kegiatan dalam melaksanakan pembelajaran itu yang akan dilakukan untuk observasi yang selanjutnya, Mas. Bagaimana yang harus dilakukan? Tentunya apa yang saya harapkan setelah ini kita nanti dapat berbincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Pak Juni maupun sebaliknya. Setelah itu juga yang saya harapkan saran dan kritik dari Pak Juni untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya nantinya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke Pak Sun, jadi yang perlu diharapkan untuk saling berbagi informasinya sehingga kita akan sharing terkait pembelajaran yang apa dan akan terus Pak Sun lakukan. Gitu ya Pak Sun. Semoga saya bisa membantu ya tentunya Pak Sun tidak merasa gimana gitu. Intinya dalam kegiatan observasi kalau boleh saya tahu besoknya mau mengambil materi apa ya? Rencana insya Allah besok saya akan melakukan pembelajaran matematika tentang keliling lingkaran. Tentang keliling lingkaran. Oke. Jadi matematika tentang keliling lingkaran. Jadi tujuannya pembelajaran yang Pak Sun susun kira-kira nanti apa ya? Tujuan pembelajarannya nanti adalah agar siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke, menyelesaikan masalah dari lingkaran. Nah, di sini kan Pak Sun tentunya sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, apa saja yang kira-kira Pak Sun persiapkan nantinya untuk di waktu hari nanti? Persiapannya untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan peralatan pembelajaran baik itu RPP maupun medianya dari LKPD ataupun evaluasinya sudah saya persiapkan semuanya, insya Allah seperti itu. Jadi siap lengkap sekali ya Pak. Yang akan Pak Sun rencanakan dan Pak Sun siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok. Tentunya ada beberapa materi yang Pak Sun itu mungkin ada kesulitan dari si anak dalam penyampaian ataupun berkaitan yang nantinya akan Pak Sun lakukan. Mungkin saya ceritakan Pak Sun. Iya, jadi saya ceritakan bahwa dalam pembelajaran matematika itu di kelas saya tentunya kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap pelajaran matematika, ada yang sulit, dan ada yang menganggap bahwa matematika itu adalah sesuatu yang sulit dan susah. Nah, itu nanti susah dalam menangkap pelajaran tersebut. Jadi nanti tahu solusinya juga dari Pak Judi seperti itu. Nah, di situ bisa kita berikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya saya akan menyampaikan beberapa dari kesiapan belajar siswa sehingga siswa yang tadi belum memiliki keterampilan menangkap pembelajarannya dan lumayan dan dalam tanda kutip suka bercanda tentunya ya. Kemudian ada yang kurang begitu memperhatikan juga dalam menangkap pembelajaran. Nah, terkait dalam persiapan belajar siswa ini tentunya setiap guru yang punya strategi atau model pembelajaran ataupun metode yang akan digunakan terkait dengan apa yang namanya tadi apa materi keliling lingkaran. Saya akan mencoba unitnya bisa ceritakan secara singkat sedikit bagaimana kegiatan pembelajaran yang Pak Sun akan lakukan besok. Berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru kelas akan menyiapkan pembelajaran yang beragam pula untuk
memfasilitasi siswa baik yang cepat maupun yang sedang maupun yang kurang. Di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa benda-benda konkret, baik itu berupa foto-foto atau tutup gelas. Nantinya juga saya akan menyiapkan piring atau bermain peran bagaimana. Kemudian saya akan menyiapkan tempat kerja. Nanti juga saya akan buat kelompok ya, sehingga nantinya saya akan siapkan siswa yang sudah lebih paham, lebih cepat dalam pembelajaran matematikanya. Saya berikan lembar kerjanya itu dan yang lebih menantang pula. Untuk itu siswa-siswi dengan pemahaman sedang maupun yang kurang saya gunakan yang mudah LKPD-nya, saya buat yang simpel dan lebih mudah seperti itu kira-kira. Oke, berarti Pak Sun ini sudah sangat membesarkan sekali terkait dengan alat praktiknya yang akan digunakan untuk menyesuaikan juga dengan kebutuhan si anak. Nanti sudah menghitung juga ya Pak sebelumnya mengenai diameter dari lingkaran tersebut ya, jadi masing-masing dari benda yang akan Bapak gunakan. Bagus ya. Di sini juga saya melihat Pak Sun ini sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Pak Sun sudah menunjukkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa juga membutuhkan bantuan seperti yang memperlihatkan alat peraganya tentunya di Pak Sun. Terkait dengan cara menghitung, kadang kan ada semua anak yang tidak bisa menghitung, apalagi menggunakan yang namanya garis, sehingga terkadang pun juga meleset gitu. Jadi tidak berada di titik 0, melainkan mereka berada di titik 1. Nah, itu merupakan menjadi permasalahan di anak sekolah desa. Itu bagaimana Pak Sun cara memberikan bantuan seperti itu? Oke, yang pastinya saya akan mengawasi anak-anak ya dalam halaman bukunya. Nanti kita harus menggunakan kadang penggaris anak itu angkanya aja ada yang blank atau penggarisnya itu tidak kelihatan, itu juga pengaruh. Nah, di situ saya nanti akan mengawasi bagaimana cara anak itu menghitung itu harus dari 0. Kadang ada anak yang bertanya, Pak ini menghitungnya dari 0 apa 1? Ya, saya akan mengarahkan siswa bahwa untuk menghitung itu mulai dari angka 0 bukan angka 1. Dan saya akan mengarahkan nanti di situ ada diameternya. Diameter itu harus dihitung di tengah bukan di atasnya atau di bawahnya, seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Sun sudah punya pandangan lebih ya untuk meletakkan pembelajaran sedetail mungkin. Ya, Pak Sun sudah menyampaikan. Nah, terkait dengan apa yang Pak Sun akan sampaikan, siapkan tentunya ini pasti ada beberapa hal yang disebutkan tadi dilihat juga banyak kategori tentang tahapan proses yang mengerjakan beberapa itu kira-kira apa ya Pak Sun? Oh iya, ini dalam proses semua itu Pak. Baik itu perangkat maupun medianya nanti sudah saya kerjakan tapi belum selesai. Ini masih dalam tahap proses. Oke, kalau mau mulai mengerjakan melengkapinya kapan ya Pak? Ya, setelah ini nanti akan saya akan lengkapi yang akan membantu Pak Sun tentunya. Nanti insya Allah akan dibantu oleh sama guru-guru yang lain atau rekan pejabat yang lain. Itu Pak. Yes. Nanti juga mungkin insya Allah saya akan bantu juga Pak. Kalau dengan menggunakan alat peraga, saya ada beberapa alat peraga di kelas. Ya, terima kasih Pak. Nah, tadi Pak Sun sudah menceritakan strategi pembelajaran yang Pak Sun lakukan, bagian persiapannya, mulai dari awal sampai nanti pas menutup. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan Pak Sun ada beberapa kompetensi yang akan digunakan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini tadi yang saya sampaikan di awal kan mengenai tentang pengembangan dari kegiatan supervisi akademik. Apa yang mengenai Pak Sun sampaikan kira-kira nanti bisa saya bantu untuk berkaitan dengan pengembangan yang Pak Sun tingkatkan. Itu saja Pak Sun. Terima kasih atas bidang-bidangnya. Besok kalau kita pas waktu praktek saya akan bantu. Betul J. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum.
melakukan keliling lingkaran. Sebelum itu kita SD dulu, waktu kelas SD semuanya ke depan. Putri sini, kita sini semuanya. Namanya kalau Pak Sum bilang, perhatikan, kalau Pak Sum bilang maju berarti jangan kalau mundur, kalau maju maju, kalau kanan, kalau kiri. Oke, ini melatih kekompakan dan konsentrasi kalian. Konsentrasi. Kelas 4. Oke, siap mulai. Pegang temannya, pundak temannya. Konsentrasi. Nah, udah. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, sudah. Konsentrasi. Ayo coba, masih belum kompak. Anak putri masih dominan daripada anak putra. Anak putra masih kurang kompak. Saya coba. Lagi maju. Mundur. Maju maju. Mundur. Kiri. Oke, kanan. Oke, tepuk tangan kita semua. Benda-benda yang termasuk seperti lingkaran. Lagi. Bola hop, tiga berbentuk lingkaran. Ini juga namanya apa? Bola hop berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana caranya kita nanti untuk membuatnya dan juga bagaimana caranya potong. Kalau kita potong, ini benar menjadi dua. Yang tengah ini namanya diameter ya, diameter. Kalau sampai sini saja, di sini, ini namanya R atau jari-jari. Jari-jari. Kalau sampai sini namanya diameter. Langsung ada namanya keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Pi itu adalah sama dengan 22/7 atau 3,14. Sebelumnya Pak Sun akan menunjuk satu orang untuk maju ke depan untuk bagaimana cara kita membuat lingkaran menggunakan media yang ada di sini. Ya. Mas Afan ya, Pak, masuk depan. Yuk. 2 orang ya. Mas Afan sama Mas Habib ke depan dulu. Nah, cara membuat lingkaran. Ya. Yuk, kita coba diputar Mas, diputar. Saya, muter terus. Dipegang terus itu yang itu. Nanti akan membentuk lingkaran. Nah. Lompat. Terus, ya apa terus. Stop. Nah. Ini tadi, ya, perhatikan. Ini tadi yang dipraktikkan oleh Mas Afan dan juga Mas Abid adalah cara membuat lingkaran dengan media apa itu seadanya yang ada di sini. Itu bisa membuat lingkaran yang bagus ya. Nah, kalau kita hanya mengira-ngira itu biasanya tidak apa itu? Tidak sama ya, tidak sama. Yang bisa sudah bisa, atau tutup botol sudah bisa. Nah, itu. Langsung misalnya ada contoh soal nih, ada lingkaran. Jari-jarinya adalah 7 misalkan. Jari-jarinya 7. Bagaimana keliling lingkarannya? Berarti kita buat keliling lingkaran sudah 2 kali pi kali r. Pi tadi adalah 22/7 sama dengan 2 kali 22/7 kali jari-jarinya 7. Sama dengan 771 22 sama dengan 44 cm persegi centimeter. Ya. Nanti pasti kasih soal. Di situ ada soal dibuka halaman 30.
Ya, halaman 30 kita. Ya, itu ada soal tentang jari-jari lingkaran. Tolong dikerjakan ya. Itu. Ada apa di sini? Saya tanya ya, Pak. Ayo, 1, 2, 3. Oh ya, makanya yang bagus. Apakah lingkaran sama bola itu sama? Berbeda ya. Kalau lingkaran itu kalau lingkaran itu hanya bukan seperti ini. Kalau bola itu adalah bentuknya bola bulat ya, bukan lingkaran. Tapi bagian daripada lingkaran itu bagian daripada bola, tapi bukan termasuk beda antara bola sama lingkaran. Itu ya. Bisa ya. Apakah lingkaran sama telur itu sama? Beda. Telur itu bentuknya apa? Bulat, bukan bulat tapi bulat ya. Lonjong, lonjong. Beda. Itu termasuk kalau lingkaran kan termasuk jalur datar. Tetapi kalau bola sama telur nanti ada termasuk jalur ruang. Nah, contoh jalur ruangnya seperti yang Pak ajarin kemarin, yaitu seperti balok, kubus, itu termasuk apa itu daun ruang. Tapi kalau daun datar itu ada persegi panjang, ada lingkaran, itu termasuk daun datar. Ya paham ya? Terima kasih. Paham? Semuanya alhamdulillah, terima kasih. Masuk akhir dulu, kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joni Subiantoro, CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya sendiri mengajar di SD Negeri 2 Dempet. Pada hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Sunarto dengan Ibu PP saya Bu Retno Judi Janawati. Pak Sunarto sendiri merupakan guru kelas 4. Beliau saya observasi kemarin pada proses pembelajaran akademik, dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang juga. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Oke Pak, alhamdulillah nggih sehat. Jadi kita kembali lagi nggih ketemu dengan Pak Sun setelah kemarin kita sudah pra observasi dan sekarang ini saya akan memberikan istilahnya adalah pasca observasi nggih. Jadi saya ingin memberitahu beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang kemarin Pak, yang sudah jenengan lakukan. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang Bapak lakukan.
Jadi Pak, bisakah Pak untuk apa itu namanya membagi waktunya pada saya? Sangat bisa, ya silahkan. Oke Pak. Jadi untuk pertanyaannya pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan atau melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu awalnya saya merasa senang, tegang juga, tetapi karena mungkin dipantau ya Pak oleh jenengan selaku supervisornya, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya terbiasa dan santai dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan terima kasih banyak untuk itu. Oke, alhamdulillah ya Pak, berjalan lancar. Nah, Bapak juga merasa santai ya kemarin J. Tapi sekarang udah santai juga kan Pak. Ya. Nah, baik Pak. Sekarang gini, dari proses pembelajaran yang kemarin, bisakah Bapak menceritakan sedikit kembali tentang area kompetensi yang Pak Sun kembangkan pada tahapan-tahapannya tersebut? Baik Bapak, proses pembelajaran kemarin ada area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu nanti adalah murid mampu mengetahui dan menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran dengan baik dan benar. Pembelajaran terlebih dahulu, jadi rancangan pembelajaran saya itu, kemudian langkah-langkahnya yang pertama yang saya lakukan adalah saya menyusun rancangan penyusun modul ajar yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan pelajar atau murid. Setelah itu kemudian saya membuat berbagai media dan media yang menunjang untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin seperti itu. Oke, area pengembangan kompetensi yang Bapak kembangkan ada dua tadi yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu nanti merupakan murid mampu mengetahui serta menjelaskan keliling dan luas lingkaran Pak. Kemudian langkah-langkah ada modul ajar dengan media yang menunjang pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan pas di waktu saya observasi kira-kira proses pembelajaran yang Pak Sun laksanakan sejauh mana keberhasilan atau area pengembangan area pengembangan kompetensi yang Pak Sun lakukan Pak? Oke, menurut pendapat saya tingkatan keberhasilan itu mungkin secara keseluruhan itu sudah berhasil Bapak. Cuman dalam kegiatan pembelajaran mungkin ada beberapa halangan yang seperti Bapak lakukan. Mungkin kedepannya perlu saya perbaiki lagi seperti itu. Oh oke, baik Pak. Kalau boleh tahu hambatan-hambatan yang seperti apa Bapak temui pada proses pembelajaran kemarin Pak? Kendala yang saya temui dalam pembelajaran mungkin seperti guru mapel seperti Bapak, yaitu salah satunya adalah sikap kurang aktif dari siswa dan yang pertama, dan yang kedua adalah dalam proses pembelajaran selain sikap kurang aktif adalah ada beberapa siswa yang masih malu dan dalam mencoba taksiran kemarin yang saya ajarkan, yang saya praktekkan kemarin, mungkin seperti itu. Gitu Nah itu sangat berat sekali Pak. Ya. Memang keaktifan dari anak sendiri Jadi kekurangan kendalanya adalah semacam itu Pak. Nah, terkait kekurangan ataupun kendala yang terjadi tadi, kira-kira apa yang Bapak lakukan nantinya ketika untuk membuat murid itu agar lebih aktif atau tidak malu lagi Pak? Iya. Yang saya lakukan ke depannya mungkin yang pertama adalah saya akan lebih mengetahui dulu kesiapan belajar anak yang pertama, dan yang kedua adalah kemudian saya sesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak itu, dan yang selanjutnya adalah saya mengetahui dulu minat belajar anak, kemudian saya akan menentukan dan memperhatikan lagi kesepakatan kelas. Nah itu yang terpenting adalah kesepakatan kelas, bagaimana anak itu nanti bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Oh, betul. Baik Pak, kedepannya Bapak akan memperhatikan kebutuhan belajar siswa Pak, dan melihat kembali tentang apa yang dinamakan dengan kesepakatan kelas karena itu memang sangat penting untuk disiplin positif Selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana-rencana yang nantinya akan disesuaikan hal semacam itu Pak? Oh iya. Untuk rencana saya belum bisa memastikan, tetapi secepatnya saya akan membuat sebuah perbaikan yang terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan.
Seperti itu rencana saya buat ke depannya, Pak. Oh, ngoten nggih, Pak. Oke, baik, Pak. Nantinya akan merealisasikan dalam waktu dekat ya, Pak. Iya, insyaallah. Oke, Bapak. Kita sudah berada di akhir sesi, nggih. Dan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari saya, Pak, untuk ya alhamdulillah lega saya ternyata ada timbal balik dari Pak Sun juga, nggih. Nantinya mudah-mudahan rencana Bapak ke depan akan terrealisasi dengan baik. Nah, baik Bapak, untuk hari ini sampai di sini dulu, nggih. Terima kasih untuk waktunya, nggih. Sebelumnya terima kasih. Sehat selalu Pak Sun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.